Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Om Swastiastu, salam budaya, namo kebajikan. Salam sehat, salam tangguh untuk Indonesia maju. Horas Mbak Yasi. Horas Oke, mantap. hari ini saya didampingin host yang luar biasa sekali. Waduh. Imut-imut ini ya, dari Korea ini kayaknya. Baik, Mbak Yasi, kita awali dengan pertama memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sampai dengan hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, sehingga kita bisa mengikuti webinar yang ke-14 ini di pendidikan.id dengan tajuk apa Mbak Dewi, Mbak Yosi? Pengalaman sukses para guru melaksanakan pembelajaran harian dan asesmen yang hemat kuota internet selama PJJ. Dalam keadaan sehat walafiat, itulah harapan kita. Dan kita tahu bahwa pagi ini sudah sekitar 800 yang sudah masuk dalam webinar kita hari ini. Luar biasa sekali ya. Sudah 1.300. Oh, Pak, sudah 1.300. Luar iya. biasa sekali. Ini berkat narasumbernya yang luar biasa ya. Iya, betul. Baik, kita sapa dulu Mbak Yasi. Siapa saja narasumber kita pagi ini? Silakan Mbak Yasi. Bapak Budi Santoso MPD. Beliau adalah juara 1 guru prestasi Kota Surabaya 2016. Dan guru teladan Kemdiknas tahun 2011. Versi Kemdikbud ya pada tahun 2011. Narasumber yang akan tampil ini adalah sosok yang masih muda, kreatif, ya, cerdas dan smart. Pokoknya dimiliki oleh beliau. Dan tadi sudah disampaikan oleh Mbak Yosi, beliau adalah pernah menjadi juara pertama guru teladan ya betul, di Kota Surabaya, dan juga pernah menjadi guru teladan juga di versi Kemendikbud pada tahun 2011. Ya, itulah sosok yang akan menjadi narasumber kita terakhir ya, yaitu Bapak Budi Santoso MPD. Iya, dan mungkin Bapak Ibu juga harus memperhatikan untuk pemaparannya beliau, karena mungkin karena di paparan Pak Budi ini akan ada istilah-istilah yang baru tentang teknologi dan pembelajaran. Jadi mohon diperhatikan, dan jika ada pertanyaan nanti akan dijawab semua oleh Bapak Budi narasumbernya juga siap juga semuanya. Oke, silakan Pak Budi Santoso sudah bisa bergabung. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan salam sejahtera untuk kita bersama. Di dalam kesempatan ini, izinkan kami untuk menyampaikan tentang materi pengalaman PJJ saat ini. Materi saya pada saat ini bisa dilihat Pak Anton materinya. Gimana? Ya, bisa terlihat. Baik, materi Bapak Ibu sebangsa setanah air dari Sabang sampai Merauke. Materi yang akan kami sampaikan adalah bagaimana pengalaman sukses para guru melaksanakan pembelajaran yang efisien dan efektif selama PJJ. Bapak Ibu, selama ini memang tadi dari awal sudah disampaikan oleh Bu Dewi yang sudah pengalaman di sekolahnya lab school dengan model pembelajaran yang bagus dengan menggunakan KIPIN. Itu model pembelajaran yang menurut saya sebagai solusi di era pandemi yang sudah diuji coba dengan bagus di SMA lab school. Hasilnya juga prestasi belajarnya tentunya meningkat. Begitu juga di Purwokerto, dan tadi disampaikan juga bagaimana PTO, yaitu tryout online-nya dengan oleh Bu Ali, ditambah tadi dari Purwokerto. Hari ini pada saat ini saya ingin berbagi tentang bagaimana pengalaman secara khususnya, tetapi saya sedikit secara teoritis. Bapak Ibu yang sedang praktek nanti secara langsung apa yang saya rasakan dan apa yang saya lakukan untuk kegiatan di dalam PJJ ini. Bapak Ibu sebangsa setanah air, kenalkan saya Budi Santoso. Ini guru sama dengan Bapak Ibu sekalian. Begitu juga ini adalah perkenalan kami. Baik, saya mulainya dari ini Bapak Ibu. Jadi mulainya dari permasalahan PJJ di era pandemi. Bapak Ibu, saya mencari apakah ada dampak secara signifikan dari adanya era pandemi PJJ selain ada revolusi belajar, yaitu menggunakan teknologi secara online, tetapi ada faktor lain. Ternyata PJJ di era pandemi ini
saya mencatat 148 pelajar SMA menikah dini itu di radarlombok.go.id. Mungkin dirasanya karena memang tidak sinkronus ya, tidak berdampingan jam waktu belajarnya tidak ada di sekolah, tetapi biasanya di rumah dan terus-menerus di rumah. Ini memungkinkan menjadi pencetus adanya 148 pelajar SMA menikah di Lombok. Lalu yang kedua, pengalamannya selalu beberapa yang saat lalu bahwasannya menteri itu sempat diberikan pertanyaan oleh para siswa tentang adanya fasilitas daripada PJJ itu. Menurut saya ada 4 masalah sebetulnya selain dari masalah-masalah yang lain ditimbulkan dalam PJJ. Yang pertama, ada nggak ketersediaan internet? Ini adalah masalah yang utama biasanya, ketersediaan internet. Yang kedua, apakah sudah ada prasarana dari smartphone atau Android yang sudah memadai? Kalau sudah ada internetnya, ada smartphone-nya, tinggal yang ketiga adalah apakah ada aplikasinya. Ya. Yang keempat, apakah ada aplikasi yang bisa download and go tentunya. Ini Bapak Ibu, sebetulnya ada 4 masalah dalam PJJ yang selalu sering dirasakan oleh Bapak Ibu guru dan begitu juga untuk peserta didik. Ini side back dari masalah-masalah yang didapatkan. Selain dari itu, pelajar Papua mencari sinyal setinggi bukit. Bapak Ibu dibayangkan bahwa PJJ itu adalah proses pembelajaran yang selalu online dan memakai internet. Nah, nanti akan saya jelaskan Bapak Ibu bagaimana. Lalu tidak punya HP untuk belajar online, pelajar sekolah di kolom flyover itu di India Bapak Ibu. Di India itu jutaan siswa itu belajar di kolom flyover Bapak Ibu. Itu dampak India adalah negara yang berkembang sama dengan negara kita, negara yang berkembang tentunya sangat-sangat terdampak dari adanya proses era pandemi ini, yaitu dalam proses pembelajaran jarak jauh. Saya juga membaca beberapa jurnal di beberapa universitas terkenal di Amerika juga dia mendapatkan efek kejut daripada pandemi ini. Bapak Ibu yang setengah air, sebetulnya saya mencatat sekali lagi ada salah paham pendidikan jarak jauh. Pendidikan jarak jauh itu menurut pendidikan jarak jauh ini yang saya catat di Rio Pulse ini Minggu 26 Juli 2020. Sejak COVID-19 menyerang, praktis pembelajaran di kelas diganti dengan pendidikan jarak jauh. Siswa belajar dari rumah masing-masing. Ironinya, meskipun sudah berjalan sejak Maret lalu, pelaksanaan PJJ masih bermasalah. Bapak Ibu, mohon maaf, masih banyak guru yang memberikan tugas-tugas walaupun dengan online. Atau banyak yang online itu selama 2 kali 45 menit hanya mengabsen peserta didik saja, mulai nomor 1 sampai menanyakan keadaan. Sebetulnya ini juga boleh, tapi tidak selamanya proses pembelajaran yang online seperti ini dipakai sebagai hanya sekedar absensi saja. Ini eman sekali. Mulai dari siswa bosan, ya bosan. Ini beberapa minggu yang lalu saya survei kepada peserta didik kami, saya mencoba survei bertanya jujur, bagaimana pengalamanmu selama PJJ ini? Ya, saya lebih banyak bosan, tugas menumpuk, nggak selesai-selesai, jadi menjadi boring di rumah. Bahkan ada efek kejut ketika siswa diberikan tugas langsung dikumpulkan kapan Pak? Dikumpulkan kapan Pak? Mereka sangat-sangat terkejutnya dengan seperti ini. Ini nanti kita akan belajar bagaimana PJJ sebaik. Bapak Ibu, Rektor UT Ujat Darujat, saya katakan sekali lagi bahwa menyampaikan bahwa kesalahpahaman terhadap pelaksanaan PJJ. Jadi pelaksanaan PJJ itu dianggap dengan menggunakan Zoom seperti ini. Seperti kami ini dengan Google Meet, aplikasi telekonferensi sejenis dianggap sudah menjalankan PJJ. Pak Bu, tidak demikian. Jadi padahal itu belum. Zoom, Google Meet, dan aplikasi yang lain itu hanya salah satu learning delivery, yaitu pengantar saja dalam proses pembelajaran. Jadi nanti kita akan lihat. Lalu proses PJJ yang lebih penting adalah pembelajaran yang bersifat asinkronus. Asinkronus itu adalah proses pembelajaran yang tidak didampingi secara langsung
oleh Bapak Ibu guru, tetapi didampingi oleh orang tua murid tentunya di rumah. Ini yang diharapkan sehingga nanti ada semacam pembelajaran yang membuat dampak kepada peserta didik lebih mandiri. Ini mudah-mudahan setelah webinar ini Bapak Ibu tidak salah paham terhadap pendidikan jarak jauh. Jadi demikian Bapak Ibu. Berikutnya, ngomong-ngomong BDB ini bahwa tren penggunaan platform sistem belajar online oleh guru itu ternyata nomor 1 didominasi oleh WhatsApp. Ya, WhatsApp ini nomor 1. Ya, kami guru-guru memiliki grup dengan peserta didik. Lalu hari ini saya akan menggunakan Zoom. Hari ini saya akan menggunakan Ipin School. Hari ini kita akan ulangan dengan PTO Club. Nah, ini Bapak Ibu, ini kita sampaikan ya. Ini Zoom ini, WhatsApp ini menjadi bagian utama yang terbanyak yang digunakan selama proses pembelajaran jarak jauh. Bapak Ibu yang saya hormati, ada rumah belajar dari Kemdikbud, ada Google Education, Microsoft Office 365, ada Ruang Guru, Edmundo, ada Sekolahmu, dan lain-lain, Bapak Ibu. Dan hari ini kami juga ingin menyampaikan salah satu aplikasi yang namanya Ipin School dan Ipin ATM serta Ipin Portable. Jadi seperti itu Bapak Ibu, merupakan salah satu solusi menjembatani permasalahan pandemik yang terjadi di tengah-tengah era pandemik ini untuk PJJ-nya, proses jarak jauhnya, pembelajaran jarak jauh. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak mutlak harus memiliki akses internet. Ada banyak proses pembelajaran jarak jauh berhenti karena tidak ada akses internet. Itu keliru Bapak Ibu. Bapak Ibu sebangsa setanah air, para guru dari Sabang sampai Merauke, tidak ada akses internet, proses pembelajaran tetap jalan. Kita memiliki DNA sebagai guru, DNA guru, yaitu DNA yang selalu mengajar, selalu belajar, selalu menjadi fasilitator, dan kali ini guru dituntut untuk menjadi arsitek dalam proses pembelajaran. Jadi ini Bapak Ibu. Jangan patah semangat kalau tidak ada internet, tidak ada HP pun, kita masih bisa terjadi proses pembelajaran. Proses pembelajaran apapun yang terjadi tetap jalan. Ini Bapak Ibu. Nanti kita akan pelajari. Jadi tidak selamanya kita PJJ ini selalu online sinkronus seperti itu atau online asinkronus. Tidak selamanya seperti itu. Ini Bapak Ibu yang saya hormati, berikutnya. Nah, sekarang saya mulai step by step, pelan-pelan. Apakah itu pembelajaran jarak jauh? Menurut Wikipedia, pembelajaran jarak jauh itu adalah pembelajaran dengan menggunakan suatu media yang memungkinkan terjadi interaksi antara pengajar dan pembelajar secara tidak langsung, Bapak Ibu. Secara tidak langsung itu tidak tatap muka secara langsung, tetapi tatap maya tentunya ini. Kalau kita belajar PJJ ini dan kita belajar juga kuadran multimedia dalam proses pembelajaran jarak jauh, ada online. Ini on itu artinya online. Online itu artinya tersambungkan dengan line. Line di sini adalah electronic line atau digital line, sedangkan juga ada offline. Jadi ada online dan ada offline. Offline itu off itu artinya tidak line itu artinya electronic line atau digital line. Ini. Lalu ada pembelajaran sinkronus modelnya dan ada asinkronus. Sinkron itu artinya berjalan bersamaan dalam kurun waktu yang sama. Sama seperti saat ini kita adalah sinkronus online. Bapak Ibu menggunakan YouTube Live, kami menggunakan Zoom ini, yaitu sinkronus online ini. Yaitu bersamaan, walaupun kita selisih kurang lebih 10-15 detik ya, ini delay-nya itu. Ada sinkronus online, yaitu tatap maya secara langsung seperti ini contohnya. Bapak Ibu menggunakan Zoom, itu sinkronus online. Sedangkan ada sinkronus offline. Sinkronus offline itu adalah tatap muka yang di sehari-hari kita lakukan tatap muka di kelas, itu sinkronus offline. Jadi Bapak Ibu, jadi yang ini yang tidak boleh di era pandemi ini, sinkronus online yang tidak diperkenankan oleh
ini. Yang berikutnya adalah asinkronus online, yaitu asinkronus itu tidak sinkron online, yaitu Bapak Ibu setelah selesai ini, Bapak Ibu menikmati YouTube kami ini, buka pendidikan Dr. Edi ini, lalu Bapak Ibu menayangkan kembali, itu adalah online tetapi asinkronus, jadi online tetapi tidak berjalan bersama. Lalu ada offline asinkronus, offline yaitu di mana proses pembelajaran yang terjadi biasanya terjadi di rumah, yaitu tidak didampingi oleh guru tetapi didampingi oleh orang tua murid. Jadi kuadran ini yang selalu kita gunakan. Tidak selamanya online sinkronus itu Bapak Ibu. Iya. Berikutnya, lalu bagaimana persiapan PJJ yang baik Pak Budi? Nah, ini persiapan PJJ yang baik Bapak Ibu, yang pertama adalah menentukan tujuan pembelajaran. Bapak Ibu yang saya hormati, kepada Bapak Ibu guru, di bulan Agustus kita sudah mulai proses pembelajaran. Disitulah kita mulai menentukan tujuan pembelajaran. Target apa yang akan dicapai selama 1 semester. Di Merdeka Belajar ini, Pak Mas Menteri menyampaikan bahwa masing-masing satuan pendidikan ini diberikan keluasan untuk menyesuaikan tujuan pembelajaran agar lebih realistis dan lebih rasional dalam kondisi pandemi. Jadi Mas Menteri menyampaikan keluasan seluas-luasnya agar satuan pendidikan para guru tidak dikejar oleh kurikulum, tetapi bisa menggunakan kesempatan pandemi ini dengan menyesuaikan tujuan pembelajaran yang sesuai dengan visi misi sekolah masing-masing. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Ini itu konsep dari Mas Menteri. Jadi tujuan pembelajaran ini penting menjadi dasar persiapan PJJ di bulan Agustus sampai dengan saat ini. Kita sudah akan tahu target apa yang akan diperoleh, hal-hal apa yang tidak boleh dilakukan, praktikum, bertemu dengan para siswa, mungkin bisa diganti dengan virtual, bisa diganti learning system manajemen, itu bisa digunakan ya Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Persiapan PJJ yang kedua yang paling penting adalah karakteristik peserta. Ini yang tidak dipahami oleh Bapak Ibu, para guru, bahwa karakteristik siswa itu penting, yaitu apakah sudah tersedia IT literasi di sekolah atau IT literasi di tempat peserta didik masing-masing. Bapak Ibu ingat bahwa di dalam kurikulum K13 ini yang menjadi center proses pembelajaran itu bukan guru tetapi siswa. Jadi apakah siswa itu sudah terjangkau dalam IT literasinya? Apakah siswa itu sudah punya HP? Apakah siswa itu sudah punya kelengkapan internet? Ini penting sekali. Yang kedua yaitu sekolah atau guru harus paham tentang pemetaan penyebaran tempat peserta didik. Kalau di kota-kota itu tidak terjadi masalah secara signifikan, tetapi di daerah-daerah seperti yang saya sampaikan tadi di Paluku itu yang jauh, siswanya harus mendaki di bukit untuk mencari sinyal yang bagus, harus kumpul di pos kamling supaya mendapatkan sinyal yang bagus. Karakteristik peserta didik ini penting untuk kita menjadi prasyarat dalam persiapan proses pembelajaran jarak jauh. Bandwidth Bapak Ibu, kesediaan bandwidth, ya kecepatan internet ini juga penting. Bapak Ibu yang saya hormati, ini menjadi faktor penting buat kita bersama, menjadi karakteristik kita buat bersama Bapak Ibu. Jadi berikutnya adalah apakah aplikasi yang digunakan sudah tersedia atau belum. Yang ketiga, daya dukung sarana prasarana. Ini tidak bisa tidak. Daya dukung prasarana itu bisa di sekolah, yaitu atau di sarana peserta didik. Jadi ini penting. Ada beberapa sekolah yang memiliki daya dukung yang sangat bagus. Ada beberapa sekolah yang memiliki daya dukung yang menengah atau lemah ke bawah. Ini yang perlu dijadikan dalam solusi yang terbaik, dan hari ini kami akan menyampaikan solusi itu. Di akhir ini akan saya sampaikan solusinya untuk itu. Bapak Ibu, selain daya dukung sarana prasarana, yaitu ada kesiapan infrastruktur.
Kesiapan infrastruktur yang dimaksud itu di dalam persiapan PJJ ini adalah kesiapan infrastruktur yang minimum saja. Tadi dari awal sudah saya sampaikan ada 4 masalah dari PJJ. Yang pertama, apakah peserta didik itu sudah punya internet? Ini masalah utama. Masalah yang kedua adalah apakah peserta didik sudah punya alatnya, smartphone-nya. Bahkan mungkin dari smartphone dalam satu keluarga itu anaknya 2, bapak ibu hanya punya 2 smartphone, dan itu pun harus gantian. Itu besok pagi mereka harus bergantian menggunakan smartphone. Ini yang harus disadari oleh bapak ibu guru. Ini yang harus disadari oleh sekolah dan pemerintah. Jadi mereka saling bergantian untuk memakai smartphone. Tidak jarang smartphone-nya dibawa untuk kegiatan bekerja orang tua. Bapak Ibu, tentunya kita perlu belajar tentang bagaimana sikap empati dari lingkungan peserta didik. Guru tidak bisa menargetkan target yang sangat maksimal, ya, harus online, harus tidak demikian. Ini. Jadi oleh sebab itu munculkan sikap empati. Dalam proses pembelajaran kita dapati pada peserta didik yang Pak tidak bisa sambung karena memang kami tidak punya kuota. Harus dimaklumi Bapak Ibu dan ditemukan solusinya. Di beberapa sekolah memang solusinya sekolah melakukan pemetaan buat peserta didik yang tidak mampu akan disubsidi. Jadi seperti itu, disupport untuk data selulernya. Berikutnya adalah kondisi lingkungan sekolah. Ya, kalau kondisi lingkungan sekolah di kota tidak signifikan untuk ini, tetapi kalau kondisi di lingkungan di kota signifikan untuk terjadinya PJJ. Maksud saya kalau kondisi lingkungan di desa, di daerah 3T yang listrik saja tidak stabil, kadang mati, kadang tidak. Mohon maaf Bapak Ibu yang bergabung dengan webinar kita dari Sabang sampai Merauke, kita juga mendengar kami sudah gabung, namun di tengah-tengah sinyalnya putus karena terjadi gangguan listrik, tidak tercas, kelengkapan alat elektroniknya mati. Ini menjadi bagian tersendiri yang pemerintah tentunya harus pikirkan ke ini. Bapak Ibu, yang berikutnya adalah literasi pedagogi guru. Ya. Guru harus punya kreativitas tinggi di dalam era pandemi ini. Guru harus mampu memiliki terobosan-terobosan yang sangat excellent. Nanti di akhir akan saya sampaikan terobosan-terobosan apa ini. Jadi guru harus tidak patah semangat di ini. Bapak Ibu yang saya hormati, terlalu banyak kita mendengarkan kesaksian, pengalaman dari guru mengajar di daerah 3T yang membuat kita sangat-sangat terharu. Ya, yang lalu dari Kemdikbud juga menyampaikan pengalamannya ngajar di Papua, ya, yang harus melewati dan sungainya itu adalah sungainya yang penuh buaya, dia harus terjun ke sungai untuk melewati, apalagi mikir internet. Ini Bapak Ibu. Jadi kondisi lingkungan ini sangat menentukan sekali. Jadi seperti ini. Berikutnya adalah yang berikutnya adalah literasi pedagogi guru. Guru harus memiliki aplikasi kemampuan kompetensi bisa menggunakan aplikasi yang berbasis digital. Loh Pak, kalau internetnya tidak ada, nggak apa-apa kalau internetnya tidak ada Bapak Ibu. Bisa menggunakan offline, sinkronus, boleh, bisa. Itu yang tatap muka tidak memungkinkan, tetapi beberapa cara guru mendatangi peserta didik. Satu-satu mendatangi. Itu yang bisa, yang menjadi terobosan-terobosan yang bisa dikembangkan begitu. Jadi intinya adalah guru tidak pernah patah semangat. Intinya adalah guru harus mengajar, baik itu lewat tidak ada internet, tidak ada listrik sekalipun, tidak ada fasilitas aplikasi sekalipun, ini guru harus tetap mengajar. Ada 1001 cara guru mengajar. Saya melihat bahwasannya ada guru yang memang dari Pulau 3T itu ke kota, dia download dari Kipin ATM itu sebanyak mungkin, lalu dia beli flash disk, dia copy di flash disk itu, dan flash disknya disampaikan ke teman-temannya sebagai proses pembelajaran, dan disampaikannya materinya dalam bentuk di WA, Bapak Ibu.
di WA itu, jadi disampaikannya lewat WhatsApp gitu, Bapak Ibu. Jadi sehingga bisa terjadi proses pembelajaran online learning management system ya, jadi seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, berikutnya finansial. Jadi ketersediaan finansial tidak bisa dipungkiri. Namun Mas Menteri juga menyampaikan keluasan dana BOS bisa membeli untuk kuota. Untuk ini Bapak Ibu, dana BOS bisa digunakan untuk membeli kuota. Jadi ini. Jadi Bapak Ibu secara finansial tidak bisa tidak, bahwasannya ini berpengaruh. Ya, jadi seperti itu. Di kesempatan yang lalu dalam proses pembelajaran ini saya bertanya kepada siswa, kenapa kok videomu dimatikan dalam proses pembelajaran saat itu kita. Lalu siswa menyampaikan, mohon maaf Pak, saya matikan videonya saya karena ketika kalau video saya nyalakan itu sangat mengganggu bandwidth dari internet saya, jadi akan terganggu dalam proses secara sinkronus online. Oh gitu ya. Padahal dalam pembelajaran Bapak Ibu dalam etika pendidikan karakter PJJ itu menyalakan video itu jadi bagian penting untuk bisa tatap maya dengan peserta didik. Ini Bapak Ibu. Di lain kesempatan akan saya bagikan ini. Yang berikutnya siswa menyampaikan kalau saya nyalakan Pak, itu nanti data seluler saya akan habis banyak, sehingga saya harus matikan pada saat saya PJJ online ini yang kita temukan di lapangan hal-hal yang seperti ini Bapak Ibu. Berikutnya adalah prinsip satuan pendidikan. Bapak Ibu yang saya hormati, ada sekolah-sekolah yang menyampaikan yang visi misinya memberikan visi misinya menyediakan data seluler untuk pendidikan, melakukan pemetaan apabila ada peserta didik yang tidak punya data seluler terhambat karena tidak bisa buka video itu, maka sekolah menyediakan dananya untuk menyupport peserta didik itu. Ada sekolah yang tidak mampu tetapi memberikan alternatif yang lain. Nah, kali ini kami akan memberikan alternatif yang lain. Jadi menggunakan seminimal mungkin data seluler yang ada. Yang berikutnya tidak bisa tidak, persiapan PJJ ini yaitu dengan kerjasama orang tua. Ini disebut dengan asinkronus offline, jadi peran orang tua itu sangat utama. Banyak orang tua mulai mengeluh, Pak, selama PJJ ini sekolah tetap bayar, tapi anak saya di rumah. Itu. Lalu saya terpaksa harus mengajari anak saya. Ini Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, mengajar peserta didik anak kandung itu adalah tugas utama daripada orang tua. Proses pembelajaran utama itu di keluarga. Ini Bapak Ibu. Jadi selama ini jangan salah, para orang tua membawa anaknya ke sekolah, apapun yang terjadi, sudah itu sekolah. Saya nggak mau tahu. Bukan demikian. Jadi kerjasama antara sekolah, guru, dan orang tua murid dengan peserta didik ini sangat penting. Jadi orang tua didik, peserta didik bisa mengamati, mendampingi putra-putrinya. Bagaimana cara menyampaikan penjelasan, bagaimana cara mengupload datanya itu harus didampingi orang tua. Terlebih untuk sekolah-sekolah dasar. Ini kalau menengah itu sudah mulai sudah dewasa. Akhir dari persiapan PJJ ini adalah tidak ada formula PJJ yang sama antar sekolah satu dengan yang lain. Hal ini karena berbeda dalam visi misinya. Visi misi sekolah masing-masing berbeda, yaitu daya dukung sekolah, karakteristik peserta didiknya juga berbeda. Ini Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, lalu Pak Budi belajar PJJ, apa komponen PJJ itu sendiri? Komponen PJJ itu sendiri yaitu guru, peserta didik, ortu, dan masyarakat. Berkali-kali dalam kesempatan webinar saya sampaikan sekolah atau dinas terkait yaitu membuka peluang untuk tatap muka atau tatap maya dengan komite sekolah, orang tua murid. Nggak bisa diserahkan ke sekolah. Tidak bisa juga diserahkan secara langsung kepada orang tua murid. Harus didiskusikan bersama. Yaitu guru, peserta didik, orang tua, dan masyarakat menyampaikan ini. Peran daripada kepala sekolah saat itu yaitu menyampaikan kepada gurunya untuk mempersiapkan proses pembelajaran jarak jauh. Baik itu dengan STEM yang lebih murah dalam
tugas-tugas, beberapa mapel bisa digabung dalam satu tugas, ini yang meringankan peserta didik, ini lalu orang tua itu wajib untuk mendampingi peserta didiknya di rumah. Loh Pak, kalau bekerja, saya ini heran Pak, bapaknya bekerja, ibunya bekerja. Ya, ketika PJJ sebaiknya memang, apalagi dasar SD, wajib didampingi oleh orang yang lebih tua atau wali ini Bapak Ibu. Sehingga demikian proses pembelajaran itu sinergi antara guru, peserta didik, kepala sekolah, maksud saya juga orang tua dan masyarakat. Yang kedua, proses pembuatan panduan. Saya sarankan Bapak Ibu sebangsa setanah air, yang sekolah, yang hadir saat ini, yang membuat kebijakan, itu sebaiknya membuat panduan PJJ tiap satuan pendidikan bisa secara tertulis. Loh Pak, panduannya isinya apa? Panduannya isinya adalah tatap muka berapa menit, schedule jamnya, aturan mainnya, rule-nya, bagaimana cara ngupload tugasnya lewat email atau apa, lalu bagaimana peserta didik mendapatkan konten materinya. Ini perlu adanya suatu panduan. Beberapa sekolah juga saya melihat panduannya sudah dalam bentuk video. Jadi orang tua dan murid sudah tahu dalam bentuk video bagaimana cara belajarnya pagi, tetap pakai seragam, tetap menekankan protokol kesehatan, ini tetap di rumah, guru tidak boleh memberikan tugas yang dimana mengundang peserta didik untuk berkumpul dalam jumlah banyak. Tugas-tugas diberikan kepada peserta didik dalam bentuk yang sangat soft. Ini yang lebih mengedepankan proses protokol kesehatan. Bapak Ibu, di dalam pembuatan panduan itu tentunya sesuai dengan prinsip student center. Sekali lagi, panduan itu dibuat bukan untuk sekolah, bukan untuk guru, tetapi panduan itu dibuat untuk peserta didik. Banyak di antara kita para guru itu membuat tugas, membuat materi hanya dari koridor perspektif guru itu sendiri. Jadi sekali-kalilah kita perspektif kita student center. Bagaimana peserta didik ini. Nggak bisa dalam satu hari 10 jam, 10 tugas bersamaan. Rasakan Bapak Ibu sebagai peserta didik. Sehingga panduan-panduan ini dibuat bersama, sehingga terjadi proses pembelajaran PJJ yang lebih menarik. Yang ketiga, teknologi dengan prinsip student center. Tetap Bapak Ibu perlu ada pemetaan peserta didik yang menggunakan online pada saat online sinkronus. Tidak selamanya proses pembelajaran itu selalu online sinkronus, Bapak Ibu. Catat baik-baik. Malah saya melihat saya mempelajari beberapa proses pembelajaran di sekolah UT itu juga dengan model offline asinkronus secara mandiri. Tentunya Bapak Ibu bisa tahu model-model pembelajaran yang bisa mengarah ke sana, di mana peserta didik diminta untuk belajar secara mandiri di rumah, nanti bisa ketika sometime bertemu lewat tatap muka, lewat aplikasi, baru kita bisa saling tanya jawab. Ini. Yang keempat, strategi Bapak Ibu. Ini yang penting. Strategi pembelajaran ini bisa berupa rancangan pembelajaran, model, konten, dan institusional material. Mohon maaf, saya melihatnya di SMA Lab School itu sudah memakai strategi pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan Kipin School. Menarik sekali proses pembelajarannya, peserta didik hanya membawa tag saja, semua buku sudah ada dalam Kipin School, nanti pelan-pelan saya akan terangkan ini, buku-buku dan sebagainya ini sudah ada, dan menarik sekali proses pembelajarannya dengan multimedia, aman, tidak ada tadi pagi ada teman saya yang menyampaikan, saya itu loh kemasukan beberapa iklan-iklan yang seronok yang tidak baik, maaf Bapak Ibu, dengan Kipin School nanti tidak akan didapati karena ini aman, only education, hanya untuk pendidikan. Tidak bisa terkontaminasi dengan iklan-iklan yang tidak bertanggung jawab. Ada kontennya sudah ada, bukunya sudah ada, video pembelajarannya sudah ada, institusional materialnya sudah ada, tinggal menggunakan. Next, nanti kita akan pelan-pelan kita akan sampaikan. Bapak Ibu, apa kelebihan PJJ?
kelebihan PJJ itu dapat belajar kapanpun dan dimanapun dengan akses internet. Sebetulnya sekolah tetap menganggarkan jam pertama harus seperti ini, jam kedua ini hanya untuk mengatur Bapak Ibu. Tapi sesungguhnya online itu bisa saat dimanapun. Sekarang enak Bapak Ibu, di dalam webinar yang lalu kita para tokoh bisa hadir bersama-sama di Jakarta, di 3T juga bisa hadir dari Sabah sampai Papua, bisa hadir bersama dengan PJJ ini. Ini adalah kelebihan daripada PJJ dan cost-nya lebih murah tentunya. Ini. Efisien waktu ya, tidak dibutuhkan transport dan biaya ya, betul. Ini mempermudahkan interaksi antara peserta didik dengan guru ya, peserta didik dimanapun, guru dimanapun bisa melakukan sinkronus. Berubahnya peran siswa dari pasif menjadi aktif. Pelan-pelan Bapak Ibu kalau kita melaksanakan PJJ ini dengan baik, maka peserta didik pelan-pelan akan menjadi peserta didik yang mandiri dan kritis. Lalu menjangkau wilayah geografis yang luas. Bapak Ibu, di webinar-webinar kita kurang lebih sampai dengan bisa sampai dengan 60.000, bisa sampai rata-rata 26.000, ini menjangkau dalam kapasitas yang lebih luas dari Sabang sampai Merauke. Ini kelebihan PJJ, Bapak Ibu. Kalau saya kumpulkan 3.000, bayangkan tempatnya di mana. Lalu berikutnya kelebihan daripada PJJ ini adalah yaitu kelebihan daripada PJJ itu tadi adalah juga menggali informasi secara lebih luas dan tidak terbatas. Ini Bapak Ibu. Jadi ke depan proses pembelajaran online ini akan menjadi patron untuk proses pembelajaran kita berikutnya. Namun ada kelebihan, ada kelemahan. Kelemahannya adalah sekarang ini bagi siswa yang gagap teknologi, sistem ini sulit untuk diterapkan. Tapi menurut saya sependapat bahwa anak-anak sekarang ini luar biasa menggunakan teknologi. Bahkan kita yang sudah usia ini kalah dengan peserta, dengan anak-anak kita. Ini. Tidak semua tempat tersedia fasilitas internet ya. Mudah-mudahan dalam kesempatan PJJ ini pemerintah menggratiskan fasilitas internet untuk dunia pendidikan yang luar biasa ini. Lalu proses belajar mengajar cenderung ke arah pelatihan daripada pendidikan. Ini Bapak Ibu memang sinkronus offline atau tatap muka ini jauh lebih baik daripada PJJ ini. Namun kita harus pungkiri bahwa kondisi pandemi ini tidak memungkinkan kita untuk berkumpul, sehingga proses pembelajarannya tetap ke arah pelatihan daripada pendidikan, Bapak Ibu. Banyak siswa yang Pak, saya memang sudah jelas materinya, tetapi saya tidak punya keluasaan untuk mengembangkan karakter pendidikan dan sebagainya, serta tanya jawab dan sebagainya. Koneksi internet yang lambat tidak ada dapat menimbulkan frustasi, ya betul. Ini beberapa subjek materi bisa saja sulit direalisasikan dalam bentuk e-learning. Betul, tapi sekarang sudah mulai canggih dengan proses pembelajaran online ini sudah mulai canggih, ya sudah bisa menggunakan beberapa aplikasi-aplikasi yang lain yang bisa digunakan dalam pendidikan. Nah, ini Bapak Ibu solusinya. Bapak Ibu yang saya hormati, ini solusinya, yaitu di mana pendidikan.id itu meng-create adanya proses pembelajaran KIPIN ATM, KIPIN School 4.0, lalu PTO Portable, PTO Cloud. Ini yang tadi sudah disampaikan oleh narasumber sebelumnya. Oke ya, kita sekarang masuk ke satu-satu. Ini adalah KIPIN ATM. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum KIPIN ini dipakai oleh sekolah-sekolah yang lain, saya mendapat bagian dari pendidikan.id untuk mencoba lebih dulu, Bapak Ibu. Jadi kami mencoba ini dalam proses pembelajaran KIPIN ATM ini, Bapak Ibu. KIPIN ATM itu apa? Suatu bentuk seperti ATM, tetapi berisi buku, beribu-ribu buku, video pembelajaran, berisi konten materi, berisi komik kesehatan ya Bapak Ibu, komik pendidikan juga, bukan komik biasa, komik serial pendidikan, komik serial kesehatan. Ini keren banget. Ini dalam kesempatan ini saya mencoba untuk meneliti. Saya tidak banyak ngomong kepada peserta didik, saya hanya sampaikan secara instruksional kepada peserta didik. Di depanmu ada KIPIN ATM. KIPIN ini
silakan Anda, kita dalam konteks materi A, lalu silakan Anda menggali dari KIPIN yang ada. Ini Bapak Ibu, ini ya Pak Budi kan sudah menggunakan KIPIN, saya belum. Saya ingin membagikan rasa senang saya Bapak Ibu. Ini ya, jujur ini ya, rasa senang saya mau impartasikan. Ketika KIPIN ini didisplay di depan dan pelan-pelan saya tinggal peserta didik itu, mereka banyak mendownload materi-materi, banyak mereka mendownload buku-buku, banyak mendownload komik. Saya perhatikan dari jauh dan mereka dengan senang, mereka di situ ada PTO-nya, ada evaluasinya, dan mereka gunakan, mereka tertawa sendiri. Aduh, nilai saya ternyata 30, dicoba lagi. Ini Bapak Ibu, KIPIN ATM ini download and go. Jadi begitu cepat. Offline. Catat baik-baik Bapak Ibu. Ini offline. Jadi offline dan download and go. Jadi bisa di-download secara langsung dengan HP mereka. Luar biasa sekali. Ini anak-anak, setelah saya tugasi ini dalam topik ini, silakan Anda gali. Ini ada KIPIN ATM, silakan Anda kembangkan. Lalu saya minta anak-anak untuk baik yang pertama saya pretest lebih dulu, yang kedua mulai proses, anak-anak mulai menggunakan online learning management system seperti ini, menggunakan, saya juga tidak pandu masing-masing, mereka sudah mulai cak-cik menggunakan, lalu saya minta mereka untuk presentasi sesuai materi ini. Setelah itu baru post test. Hasilnya prestasi belajar meningkat, dan yang paling penting menarik, efektif, karena mereka begitu senangnya. Jadi itu Bapak Ibu. Ini keren banget ini. Ini Bapak Ibu ya karena Pak Budi bagian dari tidak, bukan itu Bapak Ibu. Tapi saya ingin mengimpartasikan happy saya, perasaan senang saya ketika ngajar itu menggunakan KIPIN ATM ini. Ini luar biasa. Temuan solusi yang offline yang bisa download and go. Keren banget ini Bapak Ibu. Dan isinya macam-macam. Nah ini, kalau di era normal Bapak Ibu, sehari-hari sebagai sumber belajar, bisa sebagai sumber belajar apa saja. Tidak, seperti yang saya katakan, ini secure, aman. Tidak ada iklan yang pornografi di situ, tidak ada. Tidak ada iklan yang kekerasan, tidak ada. Semua terkontrol dengan baik. Hanya dibatasi dengan materi-materi edukatif ini. Tanpa beli buku, ya tidak perlu beli buku. Maka ini semua bisa di-download dari KIPIN. Ini Bapak Ibu yang saya sebutkan dari awal, ada seorang guru yang mendownload habis-habisan KIPIN itu, lalu dibagikan lewat ini, flash disk dan diserahkan ke teman-teman guru di daerah 3T ini. Ini luar biasa Bapak Ibu. Apakah tanpa jalur internet? Tidak pakai offline, tidak pakai jalur internet. Bisa pakai HP, tablet, laptop. Ini Bapak Ibu. Keren. Dan proses pembelajarannya menarik. Ini dalam kesempatan ini saya juga ingin terima kasih kepada Pendidikan Berbagi terhadap kesempatan yang diberikan kepada saya untuk KIPIN ATM ini. Saya merasakan dan saya ingin impartasikan kepada Bapak Ibu. Berikutnya Bapak Ibu, di era normal, ini di era normal Bapak Ibu. Sehari-hari untuk sumber pembelajaran memanfaatkan teknologi HP tablet. Bapak Ibu yang saya hormati, kami, ya, saya secara pribadi sudah menggunakan beberapa aplikasi-aplikasi tidak hanya dengan KIPIN ATM tadi. Ini kami mengembangkan suatu evaluasi, asesmen dengan PTO Cloud, ya ini. Jadi seperti itu Bapak Ibu. PTO Cloud itu adalah sebetulnya adalah asesmen atau evaluasi dalam proses pembelajaran. Secara pribadi saya sudah menggunakan banyak aplikasi. Dan di sekolah juga menggunakan aplikasi tertentu. Peserta didik juga menggunakan aplikasi. Tapi jujur, ini PTO Cloud ini sudah saya gunakan sekitar untuk tryout online biologi se-Jawa Timur 25.000 peserta didik. Saya sudah gunakan 5.000 di kota Surabaya. Ini, maaf, tanpa nge-lab ya, ini. Apalagi digunakan di kelas Bapak Ibu. Jadi saya sudah menggunakan banyak aplikasi. Memang agak rumit beberapa aplikasi yang saya gunakan, baik itu aplikasi untuk USBN, aplikasi Ketanas, UN itu. Kalau ini memang aplikasinya
di dalam template, dikerjakan soalnya, lalu diklik OK, langsung masuk jadi soal Bapak Ibu. Kapanpun bisa menggunakan ini. Dan bisa digunakan berkali-kali. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau tadi adalah PTO Globe, yaitu PTO online, kali ini adalah PTO Portable. Catat baik-baik Bapak Ibu, PTO Portable itu namanya portable, bisa dipindah di tempat di mana-mana. Ringan, efektif, efisien. Sekali lagi saya sudah sampaikan, saya sudah menggunakannya Bapak Ibu. Ya, ini adalah bagian pengalaman saya. Ketika di kelas, saya sampaikan kepada peserta didik, nanti di jamnya Pak Budi akan ada evaluasi. Sama seperti tadi, saya gunakan pre and post test, ini lewat beberapa treatment dalam proses pembelajaran, ini, lalu saya bawa PTO portable-nya, boxnya kecil Bapak Ibu, ini saya bawa, saya letakkan di depan ruang guru, di meja. Lalu anak-anak saya minta, oke, anak-anak silakan Anda buka smartphone, lalu Anda klik ini. Soalnya sudah keluar Bapak Ibu. Soalnya keluar sudah acak. Tidak ada satupun peserta didik yang kedapatan soal yang sama. Acak soal, acak option. Ini yang membuat integritas peserta didik meningkat Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, di webinar yang lalu saya juga terangkan ada teman-teman workshop itu yang menyampaikan ke saya, Pak Budi, di sekolah kami semua kelasnya sudah pakai CCTV. Anak-anak kami jujur, integritasnya tinggi, honesty, tidak pernah nyontek, tidak pernah mencontoh. Itu, oh keren ya Pak ya, iya keren sekali. Saya bahkan kalau ulangan tidak pernah di dalam kelas, saya hanya kontrol di ruang kontrol saja dan mereka sudah mengerjakan begitu rupa hebatnya. Saya sampaikan kepada guru tersebut, Pak, Bu, maaf ya, Ibu, Bapak ya saat itu, Bapak nggak tahu kalau CCTV itu tidak dilengkapi audio. Jadi hanya dilengkapi visual. Artinya apa? Ketika siswa itu berbicara seperti saya seperti ini, sambil diam, itu Bapak Ibu tidak tahu. Cobalah sekali-kali Bapak Ibu tengok, datang ke kelas. Dan itu betul Bapak Ibu datang ke kelas dan akhirnya datang lagi ketemu workshop lagi, benar Pak Budi. Benar, ternyata memang anak saya bersuara A, 3B dan sebagainya. Tapi maaf, dengan PTO Portable tetap PTO aplikasi, PTO Cloud, PTO Portable, Keeping School tidak pernah mengganti peran guru. Jadi justru memaksimalkan guru. Ini Bapak Ibu. Setelah selesai mereka tes dan mereka sudah submit, lalu langsung saya download, hasilnya saya kirimkan ke anak-anak. Ini hasilnya. Ini yang menjadi motivasi tersendiri buat peserta didik. Keren Pak. Anak-anak yang jadinya nggak semangat, jadi semangat. Saya harus dapatkan nilai bagus. Bapak Ibu, membagikan nilai ulangan dalam waktu yang relatif cepat, itu memotivasi peserta didik. Kalau ulangan dibagikan berbulan-bulan, nggak akan pernah memotivasikan peserta didik. Kalau dulu, saya masih ingat, setelah saya koreksi dalam bentuk cepat, hari itu ulangan, hari itu juga saya koreksi, lalu saya bagi di nilai yang di bawah adalah nilai anak yang nilainya bagus, yang atas itu adalah nilai anak yang agak kurang. Jadi dari rendah turun sampai tinggi, saya sampaikan ke anak-anak, saya bagikan ulanganmu. Loh kok cepat Pak? Iya, ini ya. Berdoa saja supaya saya bagi yang terakhir, itu mereka banyak yang berdoa dan memotivasi, ingin mereka mendapatkan nilai yang baik. Ini pentingnya PTO Portable. Memasukkan soal sangat mudah, yes, bisa dipakai berkali-kali, boleh Bapak Ibu. Assessment saat ini dipakai, besok dipakai, nanti dipakai, wes, ini luar biasa sekali. Berikutnya, ini murid kami Bapak Ibu, dan ini Keeping PTO pada saat jam saya. Jadi kembali saya ingin mengimpartasikan happiness, sikap senang saya ini kepada PTO Portable ini. Alat ini cukup diletakkan saja dan cukup menyediakan Bapak Ibu, cukup diletakkan saja dan cukup menyediakan jalur listrik. Alat ini offline.
offline, Bapak Ibu. Jadi tidak butuh data seluler. Maaf, PJJ yes, tidak butuh data seluler, offline. Tapi ini dipakai pada saat era normal. Tidak memungkinkan peserta didik itu dikumpulkan seperti pada gambar ini. Berikutnya, ini era normal. Saya menggunakan PTO Cloud ini. Saya bertanya kepada peserta didik, baik itu PTO Portable atau PTO Cloud, gimana soalnya? Oh bagus Pak. Perpindahan dari nomor 1 ke nomor 2 bagaimana? Cepat Pak. Dengan aplikasi yang lain cepat ini Pak. Maaf, gambar gimana? Bapak Ibu perlu tahu, kalau teks itu lebih kecil menggunakan bandwidth. Kalau gambar agak lebih tinggi. Video jauh lebih tinggi. Jadi saya sarankan Bapak Ibu dalam PJJ kalau bisa offline, itu sedikit menggunakan data seluler. Ini Bapak Ibu reaksi peserta didik kami. Ini ketika era normal tentunya. Ya, kalau new normal kita tidak bisa tatap muka atau yang disebut dengan sinkronus, asinkronus, offline ini ya, harus memakai internet ini Bapak Ibu. Ini proses era new normal. Semua anak belajar dari rumah menggunakan aplikasi. Ini Bapak Ibu. Bapak Ibu kan tidak tahu kan, mereka pakai seragam bawahnya celana pendek atau tidak pakai sepatu atau belum mandi. Ya, nanti di kesempatan lain kita akan berbicara tentang bagaimana pendidikan karakter. Ya, bagaimana saya mengajar di era PJJ? Ya, belum bisa offline, internet mahal, ini menghindari aplikasi yang boros pulsa, Bapak Ibu. Aplikasi boros pulsa itu aplikasi yang streaming video itu boros pulsa, Bapak Ibu. Kalau buka YouTube berkali-kali ya, berapa kali Bapak Ibu buka YouTube? 5 kali ya, 5 kali Bapak Ibu menggunakan data seluler. Tetapi kalau menggunakan Kipin, Bapak Ibu sekedar mendownload and go hanya sekali saja. Berusaha siswa bisa tetap pakai konten yang offline. Ini. Bagaimana mengajar di era PJJ? Ini menghindari aplikasi streaming sangat boros pulsa dan Kipin School, Kipin Cloud ini adalah salah satu solusi yang terbaik dalam salah satu proses solusi dari proses PJJ. Ini. Bapak Ibu yang saya hormati, ini sebetulnya adalah rutinitas kami. Jadi kami menyampaikan kepada peserta didik lewat grup, WhatsApp, ini saya sampaikan, lalu tugasnya bisa dikirim lewat email, boleh, tetapi tugas juga bisa masuk, kalau itu tugas baik itu tugas evaluasi objektif, evaluasi EC juga bisa masuk ke dalam PTO Cloud ini. Ini luar biasanya Bapak Ibu tinggal koreksi dan kembalikan dengan cepat. Ini Bapak Ibu. Lalu ada aplikasi utama, ada Kipin School 4.0, ini ada PTO Cloud, tadi saya sudah nyampaikan aplikasi lain. Ini aplikasi yang dipakai, ini saya ini keunggulannya ya hemat pulsa karena kadang offline ya, tidak terlalu download and go Bapak Ibu begitu cepatnya. Materinya lengkap, memenuhi standar asesmen. Kelemahannya memang Kipin dan PTO ini berbayar, tapi saya sampaikan tidak semahal dari aplikasi yang lain. Ini Bapak Ibu. Kelebihan Kipin School ini ribuan buku, ribuan video Bapak Ibu. Ribuan bahan dan video ini luar biasa sekali, bisa dibagikan dari Sabang sampai Merauke, isinya lengkap. Ini tidak perlu bawa buku seperti SMA School, Lab School ini keren banget. Itu adalah SMA yang saya lihat di negara-negara maju, di Singapura sudah memakai model-model yang seperti itu. Ini. Nah, ini ada beberapa video Bapak Ibu perlu kita ketahui bahwa kami juga membuat video-video biologi ini mulai dari kelas 10, 11, 12. Tidak banyak dari proses pembelajaran itu yang dapat dipahami oleh peserta didik lewat jarak jauh. Ingat itu Bapak Ibu. Kalau menerangkan tentang fertilisasi Bapak Ibu hanya terangkan dengan cara lesan akan sulit peserta didik untuk membayangkan. Menerangkan bagaimana atom, molekul atau ini reaksi persamaan kimia, reaksi kimia ini campur ini sekarang Bapak Ibu nggak bisa membayangkan, ini lebih enak malah lewat video pakai aplikasi yang lain ini. Jadi bisa di-download berkali-kali, ini tidak butuh jalur internet dan nonton video tersebut. Nah, Bapak Ibu, saya sekarang ini saya akan sampaikan pengajaran selama PJJ 2JP ya, 2 jam pelajaran. Yang pertama saya menggunakan Kipin School tentunya dengan Kipin Learning ya. Ada Kipin School, ini peserta didik itu saya minta untuk membuka Kipin School.
Ini saya anggap berbasis IoT dan Big Data. Bukan mereka, saya sampaikan hari ini materinya ini, tujuan pembelajaran ini, silakan Anda buka pada Keepin School dan Anda pelajari lebih dulu. Setelah itu peserta didik diberikan kesempatan untuk mencatat dan merekam fakta. Ini secara institusional. Lalu menganalisis. Peserta didik diminta mempresentasikan dan mengevaluasi dengan aplikasi PT Keepin School, PT Portable, PT ini. Ini hasilnya tentunya prestasi belajar akan meningkat. Ya, baik. Di fase yang pertama, ini mulai detail, di fase yang pertama 10% itu classroom and reading, course and reading. Peninjauan berbasis IoT dan Big Data School. Ini menarik perhatian. Bu, Pak, anak lebih senang menggunakan gadget daripada anak dengan konvensional juga. Jadi mereka ketika buka itu senang sekali. Ini. Selain itu, siswa diarahkan untuk berbasis IoT dan Big Data pada Keepin School dan pembelajarannya. Ini di fase pertama. Fase kedua, mengumpulkan informasi, nyedot dari Keepin sebanyak-banyak, seperti yang tadi yang saya sampaikan. Ini, melaksanakan ini, mempelajari, ini sudah gerakan literasi. Ya, mereka literasi, membaca. Kalau itu problem based learning, ya, mereka diberi masalah, mereka mencari solusinya pada Keepin School, banyak membaca banyak buku, materi-materi dan video yang didapatkan. Kalau perlu kegiatan pendidikan ilmiah, mereka bisa melakukan itu dulu. Menganalisis, ini bertujuan memandu guru membuat analisis. Jadi ini kegiatan guru membuat simpulan bersama dengan peserta didik. Hasil belajarnya berbasis HOTS dan dikembangkan pada fase ini, karena siswa dipacu untuk mengoptimalkan dalam menganalisis data. Tahapan-tahapan fase yang ketiga dan 4 baru peserta didik diminta mempresentasikan. Ini hasil belajarnya berbasis HOTS pada ditingkatkan pada fase. Pada fase 3 itu menganalisis investigasi menjawab masalah pada fase 3. Baru yang kelima itu mentoring and coaching, di mana mengevaluasi bertujuan untuk melakukan evaluasi pemecahan dengan Keepin School atau Keepin Portable, Bapak Ibu. Sintak dari satu tadi, dari mulai 1, 2, 3, 4, 5, ini sudah kami kembangkan. Dengan tentunya dengan catatan menggunakan Keepin School, ya, dengan portable, dengan Keepin, dengan PT Club, Bapak Ibu. Dan hasilnya adalah peserta didik mengalami kenaikan dalam prestasi belajar dibanding dengan cara konvensional dan dibanding dengan cara yang menggunakan aplikasi yang lain, Bapak Ibu. Ini terakhir, siswa diminta belajar sendiri dari bahan berupa buku dari Keepin ini sambil kita diskusi terus lewat WA. Tahap kedua melakukan latihan soal dengan bahan Keepin, boleh prioritas atau asesmen. Saya melakukan penelitian harian setiap proses pembelajaran itu dengan Keepin School. Di akhir pembelajaran ini sebagai kontrol siswa. Bapak Ibu bayangkan kalau siswa itu diminta menggunakan ini dalam asesmen. Asesmen tentunya soal-soal yang keterampilan berpikir tingkat tinggi yang tidak ada pada Google, itu memungkinkan peserta didik diacak, diberikan batasan waktu, membuat siswa menjadi mandiri. Bapak Ibu, tidak ada siswa yang mulai nyantai untuk itu. Yang terakhir adalah guru abad 21, jangan pernah takut IT, cari aplikasi yang tidak sulit, yang murah, yang offline, meminimalisir terjadinya sinkronus online. Ini Bapak Ibu, jangan sampai guru menjadi dinosaurus karena perkembangan zaman ini. Sudah waktunya kita menggunakan digital learning. Karena tidak bisa bertatap muka mengawasi 100%, harus diajarkan yaitu pendidikan karakter yang terkontrol, Bapak Ibu. Cara menyampaikan, cara upload, dan sebagainya. Belajar sepanjang masa. Bapak Ibu yang saya hormati, di akhir kalimat ini, saya selalu sampaikan, kalau kita mempersiapkan peserta didik ini sebaik mungkin, maka profesi yang dihasilkan adalah sebaik mungkin. Yang kedua, jangan pernah patah semangat. Ya, tetap tidak ada internet, tetap jalan. Tidak ada HP, tetap jalan. Tidak ada aplikasi, tetap jalan, Bapak Ibu. Tetap jalan. Gennya guru, DNA-nya guru yang terus mengajar, terus belajar, terus berbagi kepada peserta didik. Selalu ada yang baru, selalu ada solusi yang terbaik untuk proses pembelajaran. Saya berharap pemerintah menyediakan fasilitas minimum
yaitu baik data seluler maupun internet yang selama ini menjadi bagian penting dalam proses jarak jauh. Bapak Ibu, saya adalah guru sebangsa setanah air. Saya sapa dari Sabang sampai Merauke, terus semangat untuk belajar, mengajar. Guru tidak lagi menjadi bagian kita untuk hanya mengajar saja, tapi sekarang bagian guru adalah arsitek dalam proses pembelajaran. Ayo Bapak Ibu, kita belajar bersama-sama, kita akan raih prestasi untuk anak didik ke depan, dan kita menjadi bagian orang yang berjasa dan dinanti-nantikan oleh peserta didik, karena proses pembelajaran kita menarik dan menyenangkan buat mereka. Terima kasih PID atas kesempatan yang diberikan, dan terima kasih atas semua yang mendukung dalam kegiatan webinar ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Pak Budi, luar biasa sekali paparannya. Hampir waktu berapa Mbak Yosi? Hampir 60 menit ya. 60 menit, waktu yang sudah terima kasih pemaparannya Bapak. Iya, dimanfaatkan oleh Pak Budi dan jelas sekali. Bu Husnul sampai betul-betul fokus dengan yang disampaikan oleh Pak Budi ini. Ya. Dan memang benar juga yang disampaikan, kita harus belajar dan terus belajar, karena belajar itu tidak ada batasnya dan ada hentinya sampai sepanjang usia kita. Iya. Itu yang dituliskan oleh Pak Budi Santoso. Kalau berbicara tentang Pak Budi, Bu Husnul, Bu Dewi, dan Bu Alif ini memang nggak ada habis-habisnya, karena beliau ini guru yang kreatif ya, iya. Termasuk kepala sekolah yang juga kreatif dan punya masa depan yang bisa diandalkan begitu. Mudah-mudahan dibawa kepemimpinan beliau kelak. Kita doakan semua yang belum jadi kepala sekolah menjadi kepala sekolah ya. Iya. Amin ya. Ya, memimpin sekolah untuk lebih baik dan maju lagi ya. Sehingga Bapak, memilih PJJ ini menggunakan digital ya, iya, menggunakan pembelajaran digital. Dan ini terselenggara berkat pendidikan.id yang sudah memberikan fasilitas luar biasa. Terima kasih Pak Ginting Satyana sudah memberikan kemudahan dan memberikan wawasan kepada teman-teman kita, khususnya guru dan siswa, para wali murid yang ada di seluruh wilayah Nusantara. Bapak Ibu, jika ingin mengetahui lebih lanjut atau bertanya-tanya dengan tim kita untuk Kitin School atau paperless test online atau PTO, Bapak Ibu dapat menghubungi WA chat kami di 0877 8889 881. Kita ulangi lagi Mbak Yesi. WA-nya, chatnya adalah nomor 0877 8889 881. Ya, oke, dicatat. Jadi, itu ya yang bisa dihubungin ya. Dan standby berapa jam? 24 jam, luar biasa sekali. Iya, jadi silakan Bapak Ibu jika ingin informasi lebih lanjut tentang bagaimana Kitin School, bagaimana PTO, silakan untuk kontak kita di WA chat tersebut.